Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas partisipasi dan meluangkan waktunya dalam kegiatan Zoom kita mengenai manajemen waktu. Jadi di sini sebelum memulai, perkenalkan saya Nikita Srimaresa dengan NIM 23130068 sebagai moderator. Selanjutnya, rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kahila Aisyah dengan NIM 23130063. Kenalkan, nama saya Hairul Ihwan dengan NIM 23130064. Kenalkan, nama saya Muhammad Bintang Spinalotisia dengan NIM 23130065. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifani dengan NIM 23130066. Baik, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai materi manajemen waktu. Tujuan pembelajaran manajemen waktu di sini yaitu yang pertama untuk memahami konsep dan pentingnya menghargai waktu. Yang kedua, memahami cara menentukan prioritas. Yang ketiga, untuk melakukan penjadwalan aktivitas yang efektif. Untuk materi yang pertama, mengenai pengertian manajemen waktu yang akan disampaikan oleh rekan saya, Khaila Aisyah. Kepada Khaila, dipersilahkan. Untuk pengertian manajemen waktu itu sendiri yaitu manajemen waktu adalah aktivitas atau proses perencanaan dan kontrol terhadap jumlah waktu yang dihabiskan untuk aktivitas tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Untuk ciri-ciri time management yang tidak baik, yang pertama yaitu tenggat waktu yang sering terlambat, kedua bekerja lembur terus-menerus, ketiga merasa stres karena kurangnya waktu atau terlalu banyak hal yang dikerjakan, keempat itu melompat dari hal satu ke hal yang lain. Sedangkan untuk ciri-ciri time management yang baik, yang pertama yaitu sesuai tenggat waktu dan meninjau kembali kualitas kerja, kedua stres rendah dan lebih cepat menguasai perasaan, ketiga mengisi waktu yang berkualitas pada tugas penting, keempat mencapai keseimbangan kerja dan hidup, kelima berjuang ke arah tujuan yang bermakna. Baik, untuk materi selanjutnya, menghargai waktu, akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Bintang. Kepada Bintang, disilahkan. Baiklah, menghargai waktu. Pernahkah kita membayangkan memiliki uang yang banyak dan apa saja yang bisa kita beli dengan uang yang kita miliki? Adakah hal yang lebih berharga dari uang? Ada satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu waktu. Orang terkaya di dunia pun tidak bisa membeli waktu dengan harta yang mereka miliki. Setiap hari kita memiliki 86.400 detik yang harus kita gunakan. Kita tidak dapat menginvestasikannya ataupun menyimpannya. Setiap hari kita diberi waktu yang sama. Tanpa memandang siapa kita atau apa yang kita lakukan, waktu terus berjalan 60 menit dan 24 jam dalam sehari. Setiap orang memiliki waktu yang sama dalam menikmati dunia ini. Namun, bagi setiap orang, waktu yang sama tersebut dapat dimanfaatkan oleh kita semua untuk melakukan apapun. Waktu bisa membuat kita menyesal jika kita tidak dapat memanfaatkannya dengan baik dan efisien. Penyesalan akan waktu tentunya berdampak kepada kualitas masa depan. Hasil survei di Belgia tahun 2006 pada masyarakat yang usianya lebih dari 60 tahun mengalami berbagai penyesalan. 72% dari mereka menyesal karena kurang bekerja keras waktu masih muda. 67% salah memilih profesi atau karir. 63% waktu mendidik anak mereka atau menggunakan pola didik yang salah.
58% kurang berolahraga dan menjaga kesehatan. Hanya 1% tidak memiliki cukup uang. Survei di atas menunjukkan penyesalan akan waktu. Banyak terjadi di masyarakat, bukan hanya kalangan tua, kalangan muda pun memiliki hal yang sama. Hal yang lain muncul terkait survei tersebut, yaitu bahwa penyesalan akan uang yang banyak menjadi penyesalan yang paling kecil dialami. Dan ini menunjukkan bahwa betapa berharganya waktu dibandingkan materi. Selanjutnya, kenapa waktu menjadi sangat berharga? Waktu tidak dapat dibeli. Memang, waktu tidak dapat dibeli, bahkan oleh orang terkaya sekalipun. Adapun Brian Tracy mengatakan sumber daya terbaik adalah waktu Anda. Waktu menjadi sumber daya yang sangat berharga. Kita hanya menggunakannya dengan baik, agar waktu yang berharga tidak terbuang sia-sia. Yang kedua, waktu tidak dapat disimpan. Tidak ada seorang pun yang bisa menyimpan waktu. Waktu itu terbuka bagi semua orang. Diberikan waktu yang sama dan terus-menerus habis. Yang ketiga, waktu tidak bisa di-stop. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Raifani. Kepada Raifan disilahkan. Dalam sebuah manajemen waktu yang baik itu kita harus menentukan prioritas-prioritas. Prioritas merupakan sebuah pemilihan sesuatu hal dengan mendahulukan hal yang penting dibandingkan hal yang tidak penting. Teknik menentukan prioritas itu menggunakan teknik SMART Watch. Yang pertama itu S spesifik, measurable, achievable, realistic, dan timely. Semua itu harus kita ukur menurut kepentingan atau sesuatu yang mana yang lebih penting bagi kita. Yang kedua, teknik menyusun prioritas itu menyusun skala prioritasnya. Skala 1 untuk kritis atau yang perlu sangat kita lakukan. Skala 2 itu yang tidak mendesak. Dan yang tidak penting kita letakkan pada skala 3 dan skala 4. Jika sesuatu berada pada prioritas yang tinggi, maka yang harus kita lakukan itu kita membuat daftar semua tugas dan urutkan tugas-tugas mana yang lebih efisien dan mana yang lebih mendesak, dan tentunya terakhir kita harus negosiasikan batas waktunya agar tidak terlalu molor dan juga tidak terlalu deadline. Ya, terima kasih. Silakan Mbak Niki. Baik, terima kasih Raifan. Untuk materi selanjutnya, tentang bagaimana cara untuk mengatasi penundaan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Khairul Ikhwan. Kepada Khairul Ikhwan, disilahkan. Baiklah, cara mengatasi penundaan. Menunda sering diartikan sebagai mengulur-ulur waktu. Seharusnya dilakukan sekarang, kemudian ditunda tanpa ada alasan urgen ke waktu lain. Penyebab kebiasaan menunda, yang pertama, kemalasan. Yang kedua, tidak berpengalaman dalam menangani suatu tugas. Yang ketiga, tugas yang tidak menyenangkan. Yang keempat, takut gagal. Yang kelima, menunggu lebih banyak informasi. Dampak kebiasaan menunda. Prokrastinasi adalah menunda pekerjaan yang penting dengan pekerjaan yang tidak penting, sehingga pekerjaan penting menjadi tertunda.
Teknik mengatasi penundaan yang pertama membuat jadwal kerja dan menentukan batas waktunya. Yang kedua, mengevaluasi pekerjaan kita sebelumnya. Manfaat mengatasi penundaan. Yang pertama, pekerjaan bisa selesai sesuai target yang ditentukan. Yang kedua, memiliki cukup waktu untuk merevisi pekerjaan yang salah. Yang ketiga, suasana hati terjaga dengan baik. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ikhwan. Sekian dari kelompok kami mengenai materi manajemen waktu. Untuk sesi selanjutnya, kita akan buka sesi tanya jawab. Dari rekan-rekan, adakah yang ingin bertanya atau ingin menambahkan? Silahkan. Izin bertanya, moderator. Baik, silahkan Kak Trunada. Baik, perkenalkan nama saya Katrunada Naila Siva. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa yang aktif dalam organisasi mengatur waktu dengan kegiatan kuliah? Terima Baik, kasih. pertanyaan yang bagus. Terima kasih Kak Trunada. Ada lagi yang ingin bertanya, rekan-rekan? Izin bertanya, moderator. Baik, silahkan Gema. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa manajemen waktu dapat mengatur waktu kita agar lebih efektif digunakan. Nah, pertanyaan saya adalah strategi manajemen waktu apa yang paling efektif untuk membantu Anda menghindari gangguan di tempat kerja? Baik, terima kasih Gema. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi? Izin moderator mau bertanya, Ya, silahkan bilang. apa strategi time manajemen yang paling efektif untuk meningkatkan produktivitas? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kami dari kelompok penyaji akan menyiapkan jawabannya. Untuk pertanyaan dari Kak Trunada akan saya jawab sendiri. Baik. Tadi pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa yang aktif organisasi mengatur waktu kita dengan kegiatan kuliah? Menjadi mahasiswa yang aktif dalam organisasi memang menantang karena kamu harus pintar-pintar mengatur waktu agar semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik, baik itu kegiatan perkuliahan maupun kegiatan organisasi. Ada beberapa tips. Yang pertama itu buatlah jadwal yang realistis. Yang kedua, prioritaskan tugas, jangan sampai ada yang tertunda. Yang ketiga, manfaatkan waktu luang dengan mengerjakan tugas ataupun belajar. Yang keempat, hindari multitasking. Itu kayak terlihat seperti cara yang efisien untuk menyelesaikan banyak tugas dalam waktu singkat. Tapi multitasking itu dapat membuat kita menjadi tidak fokus dan hasil kerja kita tidak maksimal. Yang kelima, istirahat dengan cukup agar tidak drop. Yang keenam, delegasikan tugas. Yang ketujuh, komunikasikan dengan baik. Yang kedelapan, gunakan teknologi untuk membantu dan mengatur waktu kita. Baik, apakah Kak Trunada puas? Baik, terima kasih jawaban dari kelompok penyaji. Saya puas dengan jawaban yang telah diberikan. Baik, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan Gema akan dijawab oleh Khailah Aisyah. Kepada Khailah, disilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gema. Bagaimana strategi manajemen waktu apa yang paling efektif untuk membantu kita menghindari gangguan di tempat kerja?
Strategi manajemen waktu yang paling efektif untuk membantu kita menghindari gangguan di tempat kerja adalah dengan mengidentifikasi dan mengelola sumber-sumber gangguan. Berikut beberapa strategi yang dapat membantu kita dalam memanajemen waktu tersebut. Pertama yaitu jadwalkan waktu khusus untuk gangguan. Yaitu sengaja alokasikan waktu khusus untuk memeriksa dan merespon email, pesan, atau media sosial. Hal ini dapat membantu kita mengelola gangguan dan meminimalkan pengaruhnya terhadap pekerjaan kita. Yang kedua yaitu mengurangi gangguan. Kurangi atau hindari gangguan yang dapat menghambat fokus seperti pemberitahuan smartphone atau media sosial selama waktu kerja. Kita dapat menggunakan handphone, membatal kebisingan, atau mencari ruang kerja yang tenang untuk meminimalkan gangguan eksternal. Ketiga yaitu membuat rencana kerja. Membuat rencana kerja atau jadwal kegiatan harian atau mingguan dapat membantu kita mengatur prioritas dan mengelola waktu dengan lebih efektif. Hal ini dapat membantu kita menghindari gangguan dan memastikan kita tetap fokus pada pekerjaan. Keempat yaitu menggunakan strategi Pomodoro. Terapkan metode Pomodoro dengan membagi waktu menjadi periode kerja intensif selama 20 menit, diikuti oleh istirahat singkat selama 5 menit. Hal ini dapat membantu kita tetap fokus dan mengelola waktu dengan lebih efektif. Yang terakhir yaitu delegasi tugas. Jika memungkinkan, delegasikan tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh orang lain agar kita dapat fokus pada tugas-tugas yang lebih penting. Hal ini dapat membantu kita menghindari gangguan dan memastikan kita tetap produktif. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya, Kailah. Apakah dari Gema sudah puas dengan jawaban dari rekan saya? Baik, cukup. Terima kasih. Terima kasih, Gema. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Gilang Ramadan yang akan dijawab oleh rekan saya, Bintang. Kepada Bintang, disilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Gilang Ramadan. Apa strategi time management yang paling efektif untuk meningkatkan produktivitas? Ada beberapa cara dan strategi yang efektif untuk meningkatkan produktivitas. Yang pertama ada prioritas tugas. Prioritas tugas bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama, penting dan mendesak. Penting dan mendesak ini artinya kita bisa mengerjakan segera tugas tersebut. Yang kedua, penting tapi tidak mendesak. Kita bisa menjadwalkan kapan kita akan mengerjakan tugas tersebut. Yang ketiga, tidak penting tapi mendesak. Kita bisa mendelegasikan tugas tersebut, yaitu menyerahkan tugas-tugas yang bisa dikerjakan oleh orang lain agar kita bisa fokus pada tugas utama. Yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Kita bisa menghindari yang keempat ini. Strategi kedua yaitu kita bisa menggunakan teknik Pomodoro, yang artinya bekerja selama 25 menit, kemudian istirahat selama 5 menit. Setelah 4 sesi, istirahat lebih lama, yaitu 15 sampai 30 menit. Strategi ketiga yaitu bisa menggunakan to-do list, yaitu membuat daftar tugas harian dan mingguan. Yang keempat ada batching tugas. Batching tugas ini bisa disebut sebagai mengelompokkan tugas yang serupa dan sama dan mengerjakan dalam satu sesi untuk meningkatkan efisiensi. Yang kelima ada time blocking. Mengalokasikan blok waktu khusus untuk tugas tertentu guna untuk meningkatkan fokus kita terhadap tugas yang akan dikerjakan. Yang keenam, eliminasi gangguan. Eliminasi gangguan ini kita bisa seperti mematikan notifikasi yang tidak penting dan menentukan waktu khusus untuk mengecek pesan-pesan
atau email yang masuk. Yang ketujuh ada review dan evaluasi, yang berarti kita bisa meninjau dan mengevaluasi kembali pencapaian mingguan untuk menilai kemajuan dan menyesuaikan strategi yang akan datang. Yang kedelapan dan yang terakhir, kita yang paling penting yaitu istirahat yang cukup. Pastikan kita mengambil istirahat yang teratur untuk menjaga produktivitas dan kesehatan mental. Dengan menerapkan strategi ini secara konsisten, kita dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam mengelola waktu. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Apakah Gilang Ramadan merasa paham? Paham sekali Bintang. Terima kasih Bintang. Sama-sama, Gilang Ramadan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Bintang. Sekian sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Silakan, Dava. Mikrofon. Oke, baik. Terima kasih, Dava. Silakan rekan saya, Ikwan, dijawab. Oke. Yang pertama, mengatasi penundaan. Penyebab kebiasaan menunda, yaitu yang pertama kemalasan. Kemalasan sering sekali terjadi karena faktor kebiasaan dan kemalasan akan berdampak kepada penyelesaian tugas sendiri. Tidak berpengalaman dalam menangani suatu tugas. Tugas yang tidak menyenangkan, contohnya tugas yang tidak kita minati, seringkali menjadi penghambat. Yang keempat, takut gagal. Yang kelima, menunggu lebih banyak informasi. Dampak kebiasaan menunda, jika kebiasaan menunda itu berlangsung terus-menerus, tentunya akan membuat mengalami prokrastinasi. Prokrastinasi itu adalah menunda pekerjaan yang penting dengan pekerjaan yang tidak penting, sehingga pekerjaan yang penting menjadi tertunda. Teknik mengatasi penundaannya, mengatasi penundaan tentunya ada banyak hal yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah membuat jadwal kerja dan menentukan batas waktunya. Dengan adanya batas waktu, seseorang akan dapat merencanakan tujuan mereka dan bisa melakukan efisien waktu sesuai target yang ditentukan. Kemudian, jika sudah membuat target kerja, kita harus mengevaluasi pekerjaan kita sebelumnya, sehingga waktu yang digunakan selanjutnya dapat terukur dan efisien. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih atas pertanyaannya, Dava, dan jawabannya dari Khairul Ikhwan. Sekian sesi tanya jawab dari kelompok kami. Untuk selanjutnya, diminta untuk teman-teman semua untuk mengaktifkan kameranya karena kita ingin nge-screenshot. Dimohon teman-teman untuk mengaktifkan kameranya. Dah, 1, 2, 3. Yes. Dah. Okay, thank you.